Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Serli. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, di video kali ini saya akan kembali mereview salah satu buku yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Soehartono dengan judul buku Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi dari tahun 1908 sampai 1945. Nah, sebelum saya masuk ke review buku ini, saya mohon sekali kepada teman-teman untuk memberikan like serta komennya di video ini, karena like dan komen sangat membantu saya dalam menuntaskan tugas kuliah saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan like serta komennya, dan selamat menyaksikan video ini. Semoga enjoy. Baiklah, sebelum saya mereview atau menjelaskan isi dari buku ini, saya terlebih dahulu memberitahu kepada teman-teman semua identitas buku ini. Buku ini berjudul Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi dari tahun 1908 sampai 1945 yang ditulis oleh Soehartono, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta pada tahun 1994. Siapa sih Dr. Suitomo atau Suebroto? Beliau lahir di Ngepeh, Lokoret, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888 dan meninggal di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 1938 pada umur 49 tahun. Ia adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Subroto mengganti namanya menjadi Suetomo saat masuk ke sekolah menengah. Nah, buku ini sendiri menguraikan tentang pergerakan nasional yang terbagi dalam dua periode, yaitu masa kolonialisme Belanda dari tahun 1900 sampai 1945 dan masa fasisme Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, pada bagian awal, si penulis menguraikan tentang nasionalisme dan politik kolonial Belanda. Sejak tahun 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia yang ditandai dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo tidak bisa dilepas dari peranan Dr. Wahidin Suedirohusodo, yaitu pendiri Budi Utomo, namun beliaulah yang telah menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawannya untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Budi Utomo sebagai organisasi pelajar ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan tanah Hindia, di mana jangkauan geraknya yang semula hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Samudra kemudian diperluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perkembangan keturunan, jenis kelamin dan agama. Budi Utomo tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Abad 20 adalah abad nasionalisme, artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa. Nasionalisme Indonesia sendiri mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme manapun di penjuru dunia ini. Kebangkitan nasionalisme adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah. Karena itu, dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang haluan dengan pemerintahan merasa keheran-heranan mengapa organisasi itu lahir, padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Gunanya untuk memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk meningkat semua kegiatan di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang
menampung aspirasi sebagai etnik ini karena penderitaan sosial. Lahirnya Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajah. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan merubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan mengusir penjajah yang semulanya hanya mengandalkan kekuatan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin diganti dengan perjuangan baru yang memanfaatkan kekuatan pemikiran. Perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan usaha untuk mengusir penjajah terus berkesinambungan karena tidak bergantung pada satu orang pemimpin. Budi Utomo mempelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo. Kekurangan dari buku ini yaitu cover yang kurang menarik para pembaca dan bahasa yang digunakan kurang dapat dipahami, serta kurangnya rinci dalam setiap sub pembahasannya. Untuk kelebihannya sendiri, buku ini lengkap membahas tentang sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi. Sedikit saran dari saya untuk teman-teman, karena saya mereview buku ini dalam bentuk PDF, saya sarankan teman-teman membaca buku ini dalam bentuk cetakan. Karena buku ini banyak mengandung tulisan, takutnya nanti teman-teman ketika bosan membaca buku ini, teman-teman lupa sub halaman yang sedang teman-teman baca. Nah, mungkin hanya itu sedikit paparan review yang dapat Agnes sampaikan kepada teman-teman yang dari buku Suhartono ini. Semoga dari review yang Agnes sampaikan ini teman-teman menjadi tertarik untuk membaca buku ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like serta komen di video ini. Nah, mungkin itu saja. Aku ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.